Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Azara dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran matematika kelas 3 SD yang mengintegrasikan konteks budaya lokal, pendekatan eksploratif, dan penggunaan teknologi sederhana untuk mendukung literasi, numerasi, dan karakter siswa. Pada video ini, saya akan membahas beberapa elemen penting dalam rancangan pembelajaran matematika kelas 3 SD, yaitu analisis konteks budaya dan perkembangan anak, desain pembelajaran inovatif, serta refleksi dan implementasi. Pertama, kita akan membahas analisis konteks budaya dan perkembangan anak. Sekolah yang menjadi fokus pembelajaran berada di Kalimantan, daerah dengan keragaman budaya Dayak. Masyarakat lokal terkenal dengan kerajinan tangan seperti ukiran, anyaman, dan rumah panjang atau bentang. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan kayu dan rotan yang diukur secara tradisional dengan depa atau jengkal. Budaya gotong royong dalam membangun rumah panjang juga dapat dijadikan konteks pembelajaran matematika yang konkret dan kontekstual. Selain pengukuran panjang, siswa juga perlu memahami pengukuran berat, baik menggunakan satuan standar maupun timbangan tradisional. Misalnya, budaya menimbang hasil pertanian dengan perkiraan satuan lokal bisa dijadikan konteks nyata untuk pembelajaran. Hal ini membuat siswa dapat memahami konsep berat secara lebih nyata dan relevan. Tradisi pengukuran lokal ini membantu siswa memahami konsep panjang dan berat secara konkret. Contohnya, siswa dapat membandingkan ukuran jengkal dengan penggaris sehingga dapat melihat perbedaan antara satuan tradisional dan standar. Untuk pengukuran berat, siswa bisa menggunakan timbangan manual sederhana untuk menimbang bahan makanan atau hasil pertanian. Aktivitas seperti ini membuat konsep matematika lebih mudah dipahami karena terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dari sisi perkembangan kognitif, siswa kelas 3 SD berada pada tahap konkret operasional. Menurut Piaget, mereka mampu berpikir logis dengan benda nyata dan contoh konkret. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis eksplorasi, manipulatif, dan aktivitas lapangan sangat sesuai. Siswa dapat belajar mengukur benda di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah, serta menggunakan tablet untuk mendokumentasikan kegiatan dan menyelesaikan latihan interaktif secara offline. Selanjutnya, saya merancang desain pembelajaran inovatif dengan tema pengukuran panjang dan berat selama 4 pertemuan, masing-masing 70 menit. Media utama yang digunakan adalah tablet dengan live worksheet offline, QR code, timbangan manual atau tradisional, dan benda-benda di kelas serta lingkungan sekolah. Live worksheet adalah modul interaktif yang dapat diakses secara offline melalui tablet. Fitur-fiturnya meliputi misi pengukuran yang dirancang seperti tantangan eksplorasi, latihan penghitung, pencatatan data secara digital, dan aktivitas eksplorasi lingkungan. Siswa dapat menyimpan hasil kerja langsung di tablet atau menggunakan screenshot sebagai bukti pengerjaan. Guru memantau progres siswa, melakukan penilaian produk dan proses, serta memberikan umpan balik secara langsung. Desain ini mengintegrasikan 4 elemen penting: teknologi, budaya lokal, eksplorasi, lingkungan, dan manipulatif. Misalnya, pengukuran panjang menggunakan satuan tradisional seperti hasta, jengkal, dan depa, serta pengukuran berat menggunakan timbangan tradisional. Aktivitas dilakukan di kelas maupun lingkungan sekolah agar konsep matematika lebih nyata dan kontekstual. Selanjutnya, setiap pertemuan dirancang dengan tujuan dan kegiatan spesifik yang mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, serta memahami konsep panjang dan berat secara praktis. Pada pertemuan pertama, siswa akan mempelajari konsep pengukuran panjang menggunakan satuan tradisional seperti hasta, jengkal, dan depa, serta satuan standar seperti sentimeter dan meter. Guru menjelaskan cara menggunakan alat pengukuran dan mencontohkan praktik di kelas. Setelah guru selesai menjelaskan materi, siswa membuka live worksheet melalui QR code. Modul ini berisi latihan interaktif, aktivitas misi pengukuran, dan pencatatan data. Siswa mengukur benda di kelas seperti meja, papan tulis, dan kursi.
lalu mencatat hasilnya di live worksheet. Jika internet tidak stabil, siswa dapat mengambil screenshot sebagai bukti pengajaran. Selama siswa melakukan aktivitas, guru mengamati proses pengukuran dan kolaborasi siswa, sementara produk berupa catatan pengukuran di live worksheet akan menjadi penilaian proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, siswa melakukan eksplorasi lingkungan sekolah untuk mengukur benda nyata, misalnya panjang gedung kelas 2 atau pagar, ataupun lapangan. Pengukuran menggunakan satuan tradisional seperti hasta, jengkal, dan depa. Setiap siswa mencatat hasilnya di live worksheet yang disusun seperti misi eksplorasi. Siswa menerima tantangan pengukuran nyata di lingkungan sekolah. Selama siswa melakukan aktivitas, guru mengamati ketelitian siswa dalam mengukur kemampuan membaca alat tradisional dan kerjasama kelompok. Kegiatan ini dilakukan secara kelompok. Penilaian produk berupa catatan hasil pengukuran di live worksheet yang bisa disimpan melalui screenshot jika offline. Pada pertemuan ketiga, siswa mempelajari pengukuran berat menggunakan timbangan tradisional, serta konsep konversi satuan dari kilogram ke gram. Guru menjelaskan cara menggunakan timbangan tersebut dan cara menghitung berat benda dalam satuan yang berbeda. Siswa dibagi menjadi kelompok dan diberi bahan nyata seperti telur, beras, ataupun sayuran. Guru memberikan misi interaktif di live worksheet, misalnya berapa telur setara dengan 1 kg. Siswa menimbang bahan sesuai misi dan mencatat hasil di live worksheet. Siswa juga diminta membawa 1 kg buah atau sayuran untuk digunakan pada pertemuan berikut. Guru menilai ketelitian siswa dalam menimbang, kerjasama kelompok, dan pemahaman konsep satuan berat. Produk berupa catatan pengukuran yang dikumpulkan di live worksheet. Pada pertemuan terakhir, siswa menerapkan pengukuran berat dalam konteks nyata melalui simulasi pasar mini. Siswa membawa buah dan sayuran yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam simulasi, siswa bergiliran menjalankan dua peran, yaitu pembeli dan penjual. Sebagai pembeli, siswa menerima shopping list yang berbeda-beda. Misalnya menghitung berapa kentang yang harus diambil untuk 1 kg atau berapa berat 4 bawang. Sebagai penjual, siswa menimbang dan mengukur bawang atau bahan lain sesuai pesanan pembeli, memastikan jumlah dan beratnya tepat. Aktivitas ini melatih keterampilan pengukuran, konversi satuan, serta kemampuan berhitung praktis, sambil melatih kolaborasi dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Guru mengamati keterampilan membaca instruksi, akurasi pengukuran, kolaborasi, dan ketelitian siswa. Hasil pengukuran dan catatan transaksi digunakan sebagai penilaian produk, sementara keterlibatan aktif siswa menjadi bagian dari penilaian proses. Melalui kegiatan ini, siswa belajar numerasi praktis, kolaborasi, tanggung jawab sosial, dan konsep pengukuran secara nyata. Setelah membahas desain pembelajaran inovatif, selanjutnya adalah implementasi dan refleksi. Pertama adalah prediksi, tantangan, implementasi, dan solusi antisipatif. Manajemen kelas menjadi tantangan utama saat siswa melakukan eksplorasi di lingkungan sekolah atau bermain peran di simulasi pasar. Solusinya, guru membagi siswa dalam kelompok kecil, memberikan instruksi yang jelas, dan melakukan pengawasan aktif agar semua siswa terlibat. Kedua, penggunaan teknologi juga bisa menjadi kendala, terutama bisa siswa yang belum terbiasa mengakses live worksheet offline di tablet atau melakukan screenshot. Guru memberikan panduan singkat dan demonstrasi langsung. Terakhir, keterlibatan orang tua biasanya kan terbatas. Tetapi pada pertemuan 3, siswa diminta membawa 1 kg buah atau sayuran untuk kegiatan pengukuran berat. Hal ini secara otomatis melibatkan orang tua, mendukung pembelajaran kontekstual dan kolaboratif antara rumah dan sekolah. Selanjutnya adalah strategi adaptasi untuk topik matematika lain.
Selain pengukuran dan berat, strategi pembelajaran berbasis eksplorasi dapat diterapkan pada topik matematika lain. Yang pertama adalah uang dan transaksi. Siswa dapat memperluaskan simulasi pasar mini yang sebelumnya digunakan untuk pengukuran berat. Dalam simulasi ini, siswa bergiliran menjadi pembeli dan penjual, menghitung harga barang, memberikan uang, dan menghitung kembalian. Metode eksplorasi ini mendorong siswa berpikir kritis, membuat keputusan dan memahami konsep nilai uang secara nyata melalui praktis langsung. Kedua adalah pengukuran waktu. Aktivitas sehari-hari atau permainan dapat digunakan untuk mengukur durasi kegiatan, misalnya menghitung waktu bermain, membaca, atau berjalan dari satu titik ke titik lain. Dengan pendekatan eksplorasi, siswa belajar mencatat, membandingkan, dan menganalisis data waktu secara langsung. Secara konsep, pengukuran waktu menjadi lebih konkret dan relevan dengan kehidupan mereka. Dan terakhir adalah data dan statistik. Siswa mengumpulkan data dari eksperimen atau pengukuran, misalnya jumlah sampah di sekolah, berat bahan, hasil pengukuran, atau hasil proyek lainnya. Data tersebut kemudian diolahkan menjadi tabel dan grafik sederhana, dan siswa menarik kesimpulan sendiri. Proses ini melatih kemampuan berpikir analitis, interpretasi data, dan pengambilan keputusan berbasis fakta yang sangat berguna untuk pengembangan numerasi mereka. Terakhir adalah refleksi dampak pembelajaran terhadap pengembangan literasi numerasi dan karakteristik kelas 3 SD. Yang pertama adalah refleksi dampak terhadap literasi numerasi siswa. Pendekatan ini membuat siswa aktif dalam menghitung, mengukur, dan memecahkan masalah nyata. Siswa memahami konsep matematika melalui pengalaman langsung, seperti mengukur panjang benda dan menimbang bahan. Hal ini meningkatkan kemampuan numerasi secara praktis dan kontekstual. Selain numerasi, pembelajaran ini menumbuhkan karakter positif. Siswa belajar bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, dan peduli lingkungan. Aktivitas kolaboratif dan kontekstual juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan hasil kerja mereka. Dengan strategi ini, pembelajaran matematika menjadi lebih nyata, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat atau kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.